Pertanyaannya, kenapa Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan tentang Ustadz Abu Bakar Basir, tidak menyampaikan pernyataan juga tentang Robert Tantular sebagai asas keadilan di hadapan hukum? Seorang pemimpin adalah pelaksana hukum, bukan penegak ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa pemimpin pelaksana hukum itu betul, jangan salah. Ya penegak hukum ya aparat, kejaksaan, kepolisian, dan lain sebagainya. Pelaksana ya hukum itu pelaksanaan pemerintahan politik dan lain sebagainya. Bernegara itu bersumber dari kekuasaannya adalah kekuasaan bersumber dari hukum. Karena itulah presiden adalah pelaksana hukum. Harus imbang dong. Karena Robert Tantular, Ustadz Abu Bakar Basir adalah warga negara Indonesia yang menghadapi proses hukum. Equal. Itu yang pertama ya. Kemudian kembali ke cerita masa lampau waktu saya di Komnas HAM. Saya mendapat laporan dari staf saya bahwa ada cerita di dalam lapas Nusa Kambangan, Ustadz Abu Bakar Basir tidak mendapat keadilan dan hak-haknya sebagai warga. Pak Natalis, institusi kita ini institusi kemanusiaan. Kita harus turun membantu Ustadz Abu Bakar Basir. Saya tanya, kenapa? Konkretnya apa? Dia tidak boleh menjadi imam. Hanya bisa menghadiri sholat Jumatan, tapi ruang yang terpisah di penjara Nusa Kambangan. Karena dia dicap label teroris, pernah terbukti dia melakukan tindakan teroris. Saya sampaikan sama staf saya dan teman saya namanya Siani, tidak ada Islam yang teroris, tidak ada Islam yang intoleran, tidak ada Islam yang radikal. Yang ada adalah cara pandang pemimpin negara yang radikal dan teroris. Karena itu kita turun menyelamatkan orang ini. Saya turunkan tim saya, ada 5 orang. Ya laporannya hampir persis seperti yang gosip tadi itu. Maka kita merekomendasikan kepada Presiden, atas nama kemanusiaan kami meminta Ustadz Abu Bakar Basir dibebaskan. Surat kita sudah tunjukkan kepada Presiden. Ada Pak Mahendra Data juga tahu, Ahmad Midan juga tahu. Jadi kami tidak bekerja diam-diam. Kami melibatkan juga pengacara Ustadz Abu Bakar Basir. Betul tidak Pak? Betul kan? Iya betul. Ya. Biar supaya dengar seluruh Republik ini bahwa kami sudah memikirkan jauh sebelum negara ini memikirkan. Pemimpin ini memikirkan. Kemudian kami tidak mendapatkan respons dari pemerintah, pihak-pihak yang berwenang, terutama Presiden. Ucuk-ucuk bulan Januari muncul pernyataan Presiden itu bahwa kita akan memberikan pembebasan bersyarat kepada Ustadz Abu Bakar Basir. Heboh Republik ini. Sangat membingungkan. Karena apa? Kok kenapa dulu kami berikan rekomendasi, pemerintah diam? Kenapa tidak proses dari dulu? Begitu tanggal 13 Desember 2018, harusnya adalah merupakan kewenangan Ustadz Abu Bakar Basir untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Jadi tidak perlu dipublish sedemikian rupa, heboh. Lalu pertanyaan kemudian adalah, ya Ustadz Abu Bakar Basir itu kan seorang Islam. Meskipun Pak Kapolri mengatakan
tidak menganut doktrin takfiri, tetapi meyakini takfiri. Ingat tuh, tidak menganut tetapi meyakini doktrin takfiri. Dan togut, kan sangat tidak mungkin dong seorang yang penganut takfiri dengan togut bisa menandatangani persyaratan-persyaratan pembebasan bersyarat. Kan nggak mungkin. Logikanya kan nggak mungkin. Tidak masuk di akal. Harusnya pemerintah menyadari dong bahwa tidak mungkin ketika kita sodorkan tanda tangan kesetiaan kepada NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar, beliau menandatangani. Sangat tidak mungkin. Tadi juga pernyataan beliau kan mengatakan saya penganut togut kok. Sudah tahu. Berarti ini ada yang salah di sini. Saya mau ingin sampaikan ada yang salah. Salahnya apa? Terkait dengan pembebasan Ustadz Abu Bakar Basir ini, kurang lebih ada 7 orang atau 7 oknum ya, 7 pihak yang memberikan komentar, terutama di pihak pemerintah, pihak Joko Widodo. Yang pertama itu adalah antara Yusril dengan Profesor Mahfud MD. Perdebatan tentang status hukum. Soal substansi perdebatan kita nggak nyampe, karena memang mereka punya. Tetapi kenapa 2 orang ini berdebat? Kan dua-dua orang dekat Joko Widodo, presiden. Kok bisa berdebat sih di publik? Kan membingungkan kita. Ya, Pak Mahfud ya kritik Yusril menangkis, membingungkan bangsa dan negara ini. Yang kedua dari TKN. Kemarin saya bersama Nasution dari PKB ya, di TV One, apa kabar Indonesia Pagi. Beliau menyampaikan, ya kami dilibatin dong, jangan Yusril bergerak sendirian. TKN lo dilibatin, jangan bergerak sendirian. Saya berpikir dalam hati, ini dilibatin yang dimaksud apa? Mau ambil peran publik atau mau ambil sesuatu? Kan begitu logika kita. Karena kan pengacara yang berbicara, jadi kita berpikirnya ada 2. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Kalau tidak menandatangani persyaratan, maka tidak bisa dibebaskan secara bersyarat. Lalu yang berikut adalah Australia dengan dunia internasional. Ikut nimbrung cawe-cawe bahwa membebaskan Ustadz Abu Bakar Basir ya sangat menyinggung perasaan kami. Ya, itu. Lalu yang berikut adalah ada tindakan pernyataan yang berorientasi pada subordinasi terhadap pemimpin, yaitu oleh Wiranto, Menko Polhukam. Kalau ada 7 atau lebih kelompok di institusi pemerintah berkomentar berbeda, berarti ada yang salah dalam kepemimpinan presiden. Ada yang salah. Presiden tidak mampu menggerakkan institusi-institusi negara yang berwenang untuk melaksanakan tugas. Oleh karena itu kompetensi dan kapasitas pemahaman esensi bernegara oleh pemimpin tertinggi sangat penting supaya tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi supaya biar lebih rileks. Udah lebih dari cukup. Ya. Yang saya bingung satu aja. Ya. Kenapa Kapitra Ampera itu tidak menginterupsi? Apa dia takut sama berbicara? Jadi gini, saya dulu itu kan, saya Katolik saya. Taat, Pak. Iya. Saya ketua
tim penyelidikan terkait dengan persoalan Habib Rizik, ulama, umat Islam, aktivis. Kapitra Ampera itu yang menghadap saya dulu. Jadi dia tidak berani itu, karena kalau dia bantah saya akan bisa bongkar berapa kali dia menghadap saya dan berapa kali tidak. Saya ingin jelaskan sedikit. Tadi Pigai sama saya sudah bisik-bisik di dekat kopi itu. Kita carikan jalan keluarnya. Artinya begini, saya ingin menanggapi jalan keluarnya. Kalau tadi kita melihat bahwa Ustadz Abu Bakar Basir tidak akan mau menandatangani apapun bentuknya, sementara dari pemerintah masih ingin punya etikat baik untuk membebaskan, supaya tidak melanggar hukum, supaya presiden tidak melanggar hukum dan institusi pemerintah tidak melanggar hukum, jalan satu-satunya harus diperbanyak remisi. Betul. Kalau remisi diperbanyak, dia bebas dengan sendirinya. Tidak ada lagi menandatangani kecuali surat keluar. Nah, ini kita sudah bahas, makanya saya biarkan Pigai bicara dulu. Supaya apa? Supaya maksudnya ini bagaimana mencarikan jalan keluar supaya dapat diterima oleh semua pihak. Itu sebenarnya. Oleh karena itulah Pak, sebenarnya Kapitra Ampera inilah harusnya menjadi penasihat Presiden Jokowi. Jadi bukan yang lain. Kenapa? Karena yang pertama yang tadi saya bilang takfiri dan togut tidak mungkin pembebasan bersyarat itu clear. Lalu yang kedua, gerasi juga tidak mungkin. Amnesti juga susah Pak. Jadi perbanyak remisi, karena sekarang Ustadz Abu Bakar Basir itu baru 36 bulan Pak. Sementara yang koruptor tadi itu 74 bulan kan. Kenapa tidak perbanyak remisi? Supaya biar secara soft landing gitu loh, aman posisi. Saya kira itu Pak. Jadi cocok ya? Sudah cocok, tos dari jauh deh. Tos dulu. Makanya jadi tenaga ahli presiden. Nanti kalau Pigai ikut sama saya bergabung, baru kita minta usulkan ke presiden. Saya udah nolak semua kok. Saya mau protes sama dua-duanya ini. Itu masalah remisi kan udah saya sebut tadi. Tapi nggak apa-apa lah kalau ada yang mau ngeklaim silahkan. Ya sudah, diam aja. Masih ingin nyambrong juga. Itu kalau yang lain ngomong golnya. gitu, belum ngomong aja udah diinterupsi oleh Kapitra Ampera. Itu ciri khas. Tapi giliran Pigai. Itu ciri khas kan perlu tuh. Saya yakin lihat Pigai aja udah takut. Sekarang kita ke